Swastiastu. Om Anubata Ketahu yang diselamat. Om Alinamastu Tatastu Selamat. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Jadi Bapak harap semuanya selalu dalam keadaan baik dan keadaan sehat ya. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini ya, mari kita semua selalu jaga kesehatan ya. Taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Yaitu yang pertama, sering-sering cuci tangan, yang kedua pakai masker ya. Yang ketiga, jangan keluar rumah kalau itu betul-betul tidak ya, kurang penting jangan keluar rumah. Dan yang keempat adalah jaga jarak itu. Jadi dengan kita menerapkan protokol kesehatan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baiklah anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lebih bermakna ya. Doa akan Bapak pimpin, anak silakan berdiri ya. Ambil setiap tangan kamu sekarang ya, tangan ditetapkan di depan. Doa mulai. Om Saraswati Jaya. Berdoa selesai. Silakan anak kembali. Nah, anak-anakku, berdoa merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Jadi setiap aktivitas kita mulailah awali dengan selalu berdoa ya. Selain itu berdoa juga akan memupuk jiwa religius kita, jiwa spiritualitas dalam diri kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Jadi di kelas 11 NIA 1 ini ya, dari 7 orang ya, ada 1 orang yang tidak hadir ya. Wayan Indra Yana. Wayan Indra Yana tadi sudah lihat Bapak bahwasanya dia tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini dikarenakan ada perkara keagamaan ya. Baiklah Bapak, anak-anak yang berbahagia. Jadi untuk kelas ya sudah sangat rapi, tapi untuk aktiviti ya tolong diluruskan lagi kursinya biar lebih rapi ya. Tapi nah, kita sudah bagus, sudah kelihatan rapi ya. Nah, jadi anak-anak, walaupun kita ini yang mengikuti pendidikan agama ini pada pendidikan agama yang terang, tapi tetap semangat ya, jangan kendor, tetap semangat. Bahwasanya belajar agama itu adalah pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang gampang diingat, pelajaran yang memang kita selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anakku sekalian ya, sebelum Bapak masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak ada sebuah video. Jadi tolong anak-anak perhatikan video yang akan kita dengan bersama. Kemudian ya, nanti Bapak tunjuk salah satu dari kalian untuk menganalisis video yang Bapak tampilkan ya. Silakan simak videonya. Silakan disimak videonya ya. Karena situasinya sedang hujan, mungkin audionya kurang begitu keras. Jadi anak-anak itu ada tracksnya. Silakan dibaca tracks yang ada
Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi video yang Bapak tampilkan. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, bentar ya. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira apa yang dapat kalian ketahui dari video tersebut? Kira-kira apakah ada yang bisa menjawab? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Aditya. Dalam video tersebut menjelaskan tentang kewajiban dari moksa. Ya, betul sekali ya. Luar biasa si Aditya menjawab dengan betul ya. Tapi tepuk tangan dulu untuk Aditya. Ya. Jadi luar biasa. Benar apa yang dikatakan oleh Aditya. Video tersebut menjelaskan tentang ya tingkatan moksa. Ya. Nah, materi inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tingkatan moksa yang pertama. Yang kedua adalah tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi. Nah, itu dua indikator yang harus kita pahami pada pelajaran kita hari ini. Kenapa kita harus mempelajari indikator ini? Karena begitu pentingnya kita sebagai umat hidup satu tahu apa dari tingkatan moksa itu. Dan yang kedua, apa berarti tantangan, hambatan, dan strategi kita dalam mencapai moksa di zaman globalisasi. Itu juga kita pahami juga kita sebagai umat hidup bisa secara perlahan-lahan merubah diri kita, berubah spiritual kita, rohani kita ke depannya bisa mencapai moksa. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, adapun garis besar dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama nanti Bapak akan sampaikan materi dalam bentuk slideshow. Nah, yang kedua, harapan Bapak adalah setelah Bapak menghasilkan slideshow dan menjabarkannya secara mendetail, anak-anak Bapak harapkan memunculkan sebuah respon berupa pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, anak-anak nantinya melakukan sebuah kerja kelompok. Bapak harus bagi dari dua kelompok. Dan berikutnya adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Setelah itu apa? Kegiatan penutup. Jadi anak menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dan melakukan sebuah evaluasi ya. Itu garis besar dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, ada tujuan pembelajaran yang utama dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang tingkatan moksa. Sebelum Bapak masuk ke materi ini, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, yaitu tentang pengertian moksa dan jalan mencapai moksa. Bapak akan mengetes kemampuan anak-anak ya. Yang pertama, ya, menyatunya sang Atman dengan Brahman dalam agama ini disebut dengan. Ada yang jawab? Ya, Kartika. Ya, silakan. Ya, betul, moksa. Jadi menyatunya sang Atman dengan Brahman dalam agama itu disebut dengan moksa. Dan pertanyaan yang kedua, dalam agama Hindu, moksa itu masuk ke dalam apa? Ya, silakan si
irama. Ya betul, Pancasrada. Bentar ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Empat jalan untuk menuju moksa dalam agama ini disebut dengan siapa ini? Ya, si Asiti. Ya betul, jangan pancaya catur, marga, yoga, betul sekali. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, ya, pertanyaan yang terakhir. Nah, dari keempat jalan untuk mencapai moksa tersebut, ya, apakah ada yang paling tinggi atau paling rendah? Ada yang menjawab? Nah, ini minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Ayo jawab. Coba si Arif, ada yang paling tinggi? Tidak ada ya? Ada yang bisa menjawab? Bisa coba ya, coba si Kartika. Ya, betul ya. Jawaban dari Kartika, dari empat jalan menuju moksa itu tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada yang paling rendah. Semuanya memiliki kehidupan yang sama. Luar biasa ya. Jadi materi yang Bapak ajarkan di minggu lalu dan anak paham semuanya ya. Itu dari semua pertanyaan yang Bapak sampaikan kalian bisa menjawabnya ya. Oleh karena itu Bapak akan lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tingkatan moksa. Silakan perhatikan vektornya. Apa saja tingkatan moksa dalam agama Hindu? Dalam agama Hindu itu mengenal ada keempat tingkatan moksa. Ya, kalau dipahami, ya. Ingat, ada empat tingkatan moksa. Yang pertama adalah samipya. Ada samipya. Apa itu samipya? Samipya adalah moksa atau kebebasan yang didapat semasa kita masih hidup atau disebut juga dengan jiwa mukti, terutama oleh para resi dan para yogi saat melakukan yoga samadhi sehingga beliau dapat menerima wahyu dari Tuhan. Samipya itu adalah moksa yang dapat dicapai semasa kita masih hidup. Biasanya ini dicapai oleh para mahasi, para yogi, para mahasi pada zaman dahulu dia mencapai moksa yang namanya samipya. Makanya para mahasi pada zaman dahulu bisa menerima wahyu suci dari Tuhan. Karena beliau mencapai namanya samipya, beliau mencapai moksa itu. Kemudian tingkatan moksa yang kedua adalah sarupya. Anak-anak ada yang tahu apa itu sarupya? Sarupya adalah moksa atau kebebasan, perhatikan vektornya, moksa atau kebebasan yang dicapai semasa hidup disebabkan oleh kelahiran. Ya, disebabkan oleh kelahiran, ya, di mana kedudukan atma sudah bisa mengatasi unsur-unsur manya. Kendati pun atma itu sudah mengambil kedudukan, namun tidak terikat oleh segala sesuatu yang terikat oleh manya, tidak oleh panca indria, tidak oleh material. Contoh dari sarupya ini, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dilakukan? Sarupya ini ya, biasanya dicapai oleh yang namanya awatara. Hanya awatara yang bisa mencapai tingkatan moksa yang dinamakan sarupya. Contohnya apa? Sri Krishna. Dia adalah sebagai awatara. Yang Sang Buddha, dia adalah awatara.
Kemudian Sri Rama, dia juga adalah sebagai awatara, dan yang lainnya awatara yang lainnya. Beliau itulah dikatakan mencapai moksa di tingkatan sarutya. Kemudian tingkatan moksa yang ketiga adalah salokya. Salokya. Silakan perhatikan slide-nya. Salokya adalah kebebasan yang dicapai oleh Atma, di mana Atma itu sendiri tidak berada pada posisi kesadaran yang sama dengan Tuhan. Kesadarannya tidak sama posisinya dengan Tuhan, tetapi belum menyatu. Artinya apa? Kesadaran tidak sama, tidak sama dengan Tuhan, bebas dari ikatan duniawi, tetapi di tingkatan salokya ini sang Atman belum benar-benar menyatu dengan Tuhan. Dalam tingkatan salokya ini Atman itu masih dikatakan berada pada tingkatan dewa sebagai pancaran kemahakuasaan Tuhan. Dan itu yang katakan tadi, dalam keadaan salokya ini dikatakan bahwa Atman itu telah mencapai tingkat dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Itu salokya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Sayuja, atau juga disebut dengan Purnamukti. Sayuja atau Purnamukti. Apa itu Sayuja? Sayuja merupakan tingkatan moksa yang paling tertinggi, tingkatan moksa yang paling utama. Itu yang paling tertinggi. Kenapa dikatakan utama? Kita perhatikan dasar tersebut. Sayuja merupakan tingkatan moksa yang paling tinggi dan sempurna, di mana Atman telah dapat menyatu atau bersenyawa dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, sehingga benar-benar telah mencapai yang namanya Brahman, Atman, Aikya. Apa itu Brahman, Atman, Aikya? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu Brahman, Atman, Aikya? Ada yang tahu? Ketika tahu? Tidak tahu. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Brahman, Atman, Aikya. Jadi Brahman, Atman, Aikya itu adalah Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Makanya dalam keadaan Sayuja ini atau Purnamukti ini, kedudukan Atman dengan Brahman itu adalah tunggal. Dia sudah menyatu. Makanya dia mencapai tingkatan moksa yang tertinggi. Itulah Sayuja. Nah, dari keempat tingkatan moksa tersebut, Sayujalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena di tingkatan Sayuja ini, Atman kita itu sudah benar-benar menyatu atau manual dengan Brahman atau manual dengan Tuhan. Makanya ada sebuah Mahabharata yaitu Brahman, Atman, Aikya. Brahman adalah tunggal. Dan itu juga anak Sahari dalam agama itu kan sesungguhnya mengatakan bahwasanya Atman itu adalah sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi karena terkena pengaruh maya, pengaruh dunia material, Atman itu lupa dengan sifat aslinya. Itu sebenarnya kita ini adalah Tuhan. Makanya ada istilah Aham Brahman Asmi. Tahu? Aku adalah Brahman. Aku adalah Brahman. Kita ini adalah Tuhan. Tetapi kita akan bisa mengatakan Aham Brahman Asmi ketika kita sudah
mampu mencapai yang namanya sayuja, di mana Brahman Atman Adyam, kita manual dengan Brahman. Nah, demikian tadi Bapak sudah jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita yang pertama tentang tingkatan moksa. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan angkat tangannya. Ya, silakan Sasmita. Apakah moksa dapat dicapai dalam kehidupan ini? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Sasmita ya. Jadi, apakah moksa itu bisa kita capai dalam kehidupan ini? Apakah ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Sasmita? Ada yang bisa bantu Bapak? Tidak ada yang bisa bantu Bapak. Jadi, apakah moksa itu bisa dicapai dalam kehidupan ini? Jawabannya adalah tentu bisa. Kenapa Bapak bilang bisa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari tadi tentang tingkatan moksa. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama samipya, dan yang kedua samipya. Tingkatan moksa yang pertama adalah tentang samipya, yaitu tingkatan moksa yang diterima masih hidup dan sudah purna mukti, yang biasanya dicapai oleh para maharsi, para yogi. Tentunya kita pun bisa mencapai moksa dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para maharsi, para yogi. Apa sih cara-cara beliau sehingga beliau bisa mencapai moksa? Tentunya dengan mengikuti langkah-langkah spiritual sehingga kita bisa mencapai moksa dalam kehidupan ini. Itu ya Sasmita. Kemudian yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Kartika. Yang lain dengarkan. Di antara keempat moksa itu adalah paling tinggi tingkatannya. Di antara keempat tingkatan moksa tadi, adakah yang paling tinggi tingkatannya? Itu ya pertanyaan dari Kartika. Bagus sekali ya Kartika. Pertanyaannya sudah menjurus ke pertanyaan berpikir tingkat tinggi, atau istilahnya berpikir hot, high other thinking skill. Ada yang bisa bantu Bapak melihat pertanyaan tersebut? Ya, silakan Rama ya. Mulai dengarkan. Moksa yang paling tinggi adalah Saidja, di mana Atma telah dapat menyatu atau bersenyawa dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, juga sehingga benar-benar telah mencapai Brahman Atma Aikyam, yaitu Atma dengan Tuhan betul-betul bersatu. Ya, betul sekali. Beri pertanyaan dulu untuk Rama ya. Pertanyaannya sangat pertanyaan jawabnya sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Kartika, dari tempat di dalam moksa ada yang paling tinggi. Betul apa yang dijawab oleh Rama. Jadi apa? Sayujalah tingkatan moksa yang paling tinggi, karena di situ dikatakan sayuja adalah Brahman Atman Adyam. Brahman Atman adalah sebenarnya itu tunggal. Kita sudah mencapai tingkatan moksa sayuja, berarti sang Atman ini sudah benar-benar menyatu dengan Tuhan. Itu ya, paham? Itu ya, ketika ya, terima kasih si Rama sudah menjawab dengan bagus ya. Apakah ada yang lain untuk bertanya? Belum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zaman globalisasi. Tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zaman globalisasi. Silakan diperhatikan soalnya. Membangun kehidupan spiritual dalam perilaku sehari-hari
di zaman globalisasi ini sering mengalami kendala, sering mengalami tantangan, sering mengalami hambatan itu. Karena zaman globalisasi itu zaman terbuka, semuanya serba terbuka, global itu. Kemudian apalagi zaman sekarang teknologinya sudah canggih, klik di Google apapun bisa ada di sana. Zaman globalisasi, zaman serba terbuka, nah itu makanya membangun kehidupan spiritual di dalam zaman globalisasi ini tentunya banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan itu. Apalagi di kaum muda seperti kalian ini, anak-anak ini gitu, pasti akan muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan itu ya kita jelaskan tadi. Apakah untuk melakukan kegiatan spiritual kita harus meninggalkan keseharian kita untuk mencari atau melaksanakan sholat kita? Pertanyaannya kesempatan. Apakah dengan melakukan kegiatan spiritual kita harus meninggalkan kesalahan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maksudnya memenuhi kebutuhan jasmani kita dalam bekerja? Maka seperti itu baru kita tinggalkan. Sebuah pertanyaan, itu sebuah tantangan. Kemudian pertanyaan yang kedua muncul lagi, benarkah bahwa aktivitas spiritual itu akan berhasil dengan baik bila dilaksanakan setelah masa-masa tua? Itu kan sering juga muncul pertanyaan, sebuah fenomena, masih muda janganlah belajar agama, katanya nanti sudah kita tua mau meninggal baru belajar agama. Itu sebuah pertanyaan, itu sebuah tantangan, sebuah hambatan gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga muncul lagi, bukankah sebaiknya penataan keseimbangan hidup manusia baik jasmani maupun rohani dibangun sejak awal seirama dengan pembelajaran hidup ini? Itu pertanyaannya. Dari ketiga pertanyaan itu merupakan sebuah fenomena, sebuah tantangan. Yang pertama, apakah untuk melakukan kegiatan spiritual kita harus meninggalkan kesalahan kita? Tentunya tidak ya. Jadi untuk melakukan kegiatan spiritual kita tidak harus meninggalkan swadharma atau kewajiban kita. Anak-anak sekalian sebagai siswa, apakah harus meninggalkan wajibnya belajar hanya untuk menekuni spiritual? Bisa jadi tidak. Semuanya bisa dijalani dengan berbarengan ya. Kemudian yang kedua, benarkah bahwa aktivitas spiritual itu bagusnya dilaksanakan di masa tua? Bagaimana? Tentu saja tidak semestinya. Tapi dari awallah kita harus membiasakan diri untuk melatih diri melakukan kegiatan spiritual. Jawabnya ada di nomor 3 itu. Bukankah sebaiknya penataan keseimbangan itu jasmani dan rohani dibangun sejak awal seirama dengan pembelajaran hidup ini? Jadi dari awal lah, dari sekarang lah ya, kita sudah meneliti, belajar untuk melakukan kegiatan spiritual. Nah, kalau sudah terbiasa, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, kita sekali kita tinggalkan akan terasa ada yang aneh. Makanya anak-anak sekalian, mulai dari sekarang, akanlah kegiatan spiritual. Yang paling sederhana adalah apa? Sembahyang sambil sebelum berangkat ke sekolah pagi, sembah dulu di sanggah merajang ya.
Kita semua sembahyang tidak habis waktunya yang menit. Kalau siangnya tidak bisa, tidak masalah. Dan malamnya jam 6 sorenya atau jam 7-nya silakan saja lagi di sekolah. Jadi kalau itu sebuah kebiasaan, lama-lama kita tinggalkan akan merasa yang ada yang kurang gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kesenjangan hidup menghantarkan terhambatnya pencapaian keseimbangan hidup manusia. Jadi ada kesenjangan hidup, ya. Ada yang miskin, tidak punya harta benda, dia masih fokus untuk mencari harta benda agar bisa hidup. Kadang-kala ada juga yang sudah punya banyak harta, kadang-kadang melimpah, masih sibuk untuk bekerja karena tidak adanya rasa puas. Nah, demikianlah tantangan dan hambatan yang kita hadapi untuk mencapai moksa di zaman globalisasi ini. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan dan tantangan tersebut? Silakan disimak lagi slide-nya. Itu bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan itu? Apa yang harus kita lakukan? Itu. Nah, yang pertama adalah lakukanlah dengan sungguh-sungguh sifat dan sikap mulia berikut ini. Dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, jauhkan diri dari keterikatan materialistis. Jauhkan diri dari keterikatan materialistis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah materialistis itu adalah sebuah bagaimana kita mencari kekayaan, harta benda kekayaan material, mencari uang terus kerjaannya itu. Jangan diri keterikatan. Kalau kita sudah terikat atau materialistis, kita akan selalu ingin mencarinya tanpa ada rasa puas. Itu keterikatan materialistis. Kemudian yang kedua, mengutamakan aktivitas yang bernuansa spiritual. Yang Bapak jelaskan tadi, lakukanlah aktivitas yang bernuansa spiritual. Ya. Kalau kita tidak melakukan aktivitas yang bernuansa spiritual ini, kita akan terbawa oleh arus globalisasi yang sempat terbuka ini. Ya. Kita akan bergaul yang salah. Kalau kita sudah bergaul yang salah, kita akan terperosok ke hal-hal yang negatif yang ini akan merugikan diri sendiri. Mulai sekarang, lakukanlah aktivitas yang bernuansa spiritual. Contohnya, kita sebagai umat Hindu di Pasaman ada kegiatan lomba-lomba keagamaan, silakan diikuti. Itu sebagai salah satu contoh aktivitas yang bernuansa spiritual. Dan berikutnya, purnama, tilong yang besar, lebaran, takut kurus, sembahyang bersama-sama, itu kegiatan bernuansa spiritual. Dan yang ketiga, mendengarkan dharma wacana dengan baik, dengan tertib, itu adalah kegiatan yang bernuansa spiritual. Kemudian yang ketiga adalah jauhkan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Ya. Jangan melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Contoh kegiatan yang tidak terpuji adalah apa? Curi, kata kasar, menyakiti orang lain. Itu. Demikianlah tantangan dan hambatan kita untuk mencapai moksa di zaman globalisasi. Sampai di sini dari materi dan pembelajaran yang kedua yang Pak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan, sampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada? Angkat tangannya, ada yang bertanya? Ya silakan. Astiti. Tadi Bapak menjelaskan
menjelaskan cara mengatasi tantangan dalam menghadapi yaitu metode dari keterikatan materialistis makna dari makna. Baiklah, ya. Pertanyaan yang bagus ya, luar biasa dari Astiti ya. Pertanyaan dari Astiti adalah yang lain kalau mendengarkan ya, kalau ada yang bisa bantu Bapak jawab, silahkan dijawab ya. Apa itu keterikatan materialistis? Ini yang ditanyakan oleh Astiti. Ada yang bisa Bapak bantu Bapak untuk menjawab? Apa itu keterikatan materialistis? Baiklah, tidak ada yang menjawab. Keterikatan materialistis itu adalah bagaimana manusia itu tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh materi, uang, itu, makanan, harta benda, dia terikat oleh hal-hal yang Bapak sebutkan tadi. Pokoknya tidaknya merasa kekurangan terus, sudah cukup, sudah punya 1 juta, wah sedikit sekali nih, saya pengen 2 juta, baru dikasih 2 juta, ini 10 juta, 100 juta. Itu namanya keterikatan materialistis. Kalau kita sudah condong terikat dengan keterikatan materialistis, kita pasti akan melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Hasilnya seperti itu. Kalau sudah terikat akan materialistis, kita cenderung akan meminta segalanya. Makanya agar kita bisa mencapai moksa zaman globalisasi ini, kita harus jauhkan dari keterikatan materialistis. Bukan berarti Bapak mengajarkan tidak boleh mencari uang, bukan. Tapi jangan terikat, ya. Jangan terikat. Boleh kita cari materi, tapi tidak boleh terikat. Apapun itu, kalau sudah yang namanya ada keterikatan, itu kurang bagus. Cari materi kurang bagus. Paham ya, Saya Siti? Yang lain tanyakan? Mas Mita? Ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, Bapak akan bagi ya dari 6 orang ini menjadi dua kelompok ya. Jadi silakan nanti bagi menjadi 2 kelompok. Tugasnya adalah mengumpulkan data. Buat tugas itu di dalam kertas selembar, kumpulkan data. Kan tadi kita belajar 2 indikator. 1 indikator moksa, 2 apa? Ya, tantangan amalan indikator moksa. Bapak bagi 2 nih. Di sini nih Pak Blan ya. Ini kelompok 1 tentang tingkatan moksa. Ini kelompok 2 tentang tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa ya. Nanti jika ada yang kurang dipahami, silakan tanya ke Bapak ya. Bapak siap untuk membantu, membimbing ya. Silakan dikerjakan. Ya. Jadi kelompok ini diketuai oleh Rama, kelompok ini diketuai oleh Astiti ya. Ketika sudah selesai tugasnya nanti, masing-masing kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil tugasnya, hasil kerja kelompoknya ya. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Sama kita sudah paham ya? Paham. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan lagi ke Bapak. Astiti, paham ya dengan apa yang Pak sampaikan tadi? Silakan kumpulkan data buat di kertas 1 lembar ya. Oh ya, silakan Alif, ada yang ditanyakan? Oh ya, tingkatan moksa itu dijelaskan dari 1 sampai 4. Misalnya 1 apa? 1 rupiah. Rupiah adalah ini. Contohnya adalah ini. Paham? Kedua ini. Paham ya? Yang lain juga silakan bekerja. Jangan hanya ketua kelompoknya yang bekerja, semuanya harus bekerja. Ya.
Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kalau sudah, untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan ya. Ucapkan salam dulu, perkenalkan diri ya, antara Adia dan Rama, saya itu baru paparkan materinya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rama Janata. Nama saya Ketua Nidya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tingkatan meksa. Tingkatan meksa terdiri dari 1. Samipya. Samipya adalah notasi unsur-unsur maya. Kendati pun atma mengambil perwujudan tertentu, namun tidak terikat oleh segala sesuatunya. Contoh Sarupya adalah Sri Krishna, Buddha, Sri Rama, dan lain-lain. 3. Salokya. Salokya adalah kebebasan yang dicapai oleh Atma, di mana Atma itu sendiri. Dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok 2, kalau ada yang bertanya, angkat tangannya, kenalkan dirinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rita Asyik Riyadi. Saya ingin bertanya, moksa dapat dicapai dengan cara melayani atau menghormati guru. Siapa saja guru yang harus kita hormati? Baiklah, saya akan menjawabnya. Guru yang harus dihormati yaitu adalah catur guru, yaitu guru swadhyaya, yaitu ide sengang widi, guru rupaka, yaitu orang tua, guru pengajian, yaitu guru yang ada di sekolah, dan guru wisesa, yaitu pemerintah. Kelompok kami ucapkan Om Santi 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 Om. Om Santi. Ya, demikian tadi pemaparan dari kelompok 1 yang sudah cukup luar biasa ya menyampaikan materinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk memaparkan materinya silahkan maju. Untuk kelompok 1 silahkan didengarkan apa yang disampaikan, duduknya ya. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang dipahami silahkan bertanya. Ya, silahkan dimulai kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alika Dewi Dewi. Saya Rita Asyik Riyadi. Saya akan menjelaskan tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa. Membangun kehidupan spiritual dalam perilaku sehari-hari di zaman globalisasi ini sering mengalami kendala, tantangan, dan hambatan. Berbagai macam pertanyaan muncul dari berbagai kalangan. Silakan kelompok 2 kalau ada yang kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan soal yang ditanyakan. Silakan Arif. Benarkah bahwa aktivitas spiritual itu akan berhasil dengan baik bila dilaksanakan sedang masa-masa tua? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebaiknya penataan keseimbangan hidup manusia dibangun sejak awal seirama dengan pembelajaran hidup ini. Kalian dari 2 kelompok yang sudah melakukan presentasi ya berdasarkan data collection atau pengumpulan data yang dilakukan ya, dari apa yang Bapak sampaikan, dari video yang Bapak paparkan, dan juga dari buku yang sudah anak-anak gunakan. Nah, dari kedua kelompok tersebut sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus sekali menyampaikan materinya ya, secara umum ya. Kelompok 1 sudah sangat bagus menjelaskan tentang tingkatan moksa, dan kelompok 2 juga sudah sangat bagus menjelaskan tentang tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang disampaikan tadi, apakah ada yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya. Apakah ada yang bisa menarik sebuah kesimpulan? Ya, ada? Coba Bapak tunjuk Astuti, apakah bisa menarik sebuah kesimpulan? Silakan berdiri biar lebih jelas. Moksa sesungguhnya
hidup dan ketika manusia sudah meninggal. Ada 4 tingkatan moksa, yaitu Samkhya, Sarukya, Salokya, dan Sankhya. Di zaman globalisasi ini tentunya banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi ketika kita ingin mencapai moksa. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan, kita harus membentengi diri kita dengan sifat dan sikap mulia berikut, yaitu menyiapkan diri dari keterikatan materialistis, mengutamakan aktivitas yang berhubungan dengan keselamatan spiritual, jauhkan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Ya, bagus ya. Beri pertanyaan dulu untuk Asiti. Jadi kesimpulannya sudah sangat bagus ya, sudah sangat runut ya. Jadi ada pun Bapak tambahkan dari kesimpulan yang disampaikan oleh Astiti bahwasanya untuk mencapai moksa, keinginan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, moksa sesungguhnya bisa dicapai ketika manusia masih hidup dan ketika manusia itu sudah meninggal. Ya, itu bisa jika kita masih hidup atau manusia sudah meninggalkan badan, itu kita bisa mencapai moksa. Ada 4 tingkatan moksa yang disebut. Satu apa? Sarukya. Yang kedua apa? Samkhya. Yang ketiga Salokya. Yang keempat Sankhya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah di zaman globalisasi ini tentunya banyak sekali hambatan, tantangan, membentengi diri. Mulailah untuk selalu belajar pada kegiatan-kegiatan yang bernuansa spiritual. Itu dengan cara apa? Yang pertama, janganlah hidup keterikatan materialistis. Yang kedua, lakukanlah aktivitas yang bernuansakan spiritual. Mulai yang ketiga, jauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Itulah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan Bapak adalah nilai-nilai yang kita pelajari tadi resapkan dalam hati sanubari anak-anak sekalian. Setelah yang resap dalam sanubari kita, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya ya, niscaya kita semua akan bisa mencapai moksa. Gitu ya. Nah, anak sekalian, sebagai bahan ya, sebagai bahan evaluasi Bapak untuk menilai sejauh mana pemahaman anak-anak akan materi yang sudah kita pelajari, ya, Bapak akan memberikan sebuah evaluasi, sebuah penilaian ya dalam bentuk LKPD. Ini dalam bentuk LKPD. Jadi silakan LKPD ini nanti diisi, dijawab dalam kertas lembar. Ya. Bapak kasih waktu 1 kali 45 menit ya, silakan diisi. Kalau sudah selesai silakan langsung dikumpul ya. Jangan di kertas lembar. Silakan. Ini untuk penilaian pengetahuan. Ya, untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikapnya, Bapak sudah persiapkan link nanti. Bapak persiapkan link dalam bentuk Google Form ya, Google Formulir. Silakan isi link tersebut ya. Itu isinya penilaian diri. Isi dengan penuh kejujuran ya, penuh integritas. Ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik ya, dengan teliti, sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis ya. Silakan kumpulkan. Ya. Di sini videonya, di sini jawabannya. Silakan.
Sudah semua ya? Ya. Nah, kalau sudah semua, untuk tugas anak-anak di rumah untuk penilaian keterampilan, ya, tugasnya adalah anak-anak membuat video, ya, membuat video tentang materi kita tadi, yaitu tingkatan-tingkatan moksa dan tantangan dan hambatan mencapai moksa di zaman globalisasi. Jadi video anak-anak itu kalau sudah selesai diupload di YouTube, ya, upload di YouTube. Bapak rasa kalian semua sudah punya akun YouTube-nya ya. Anak-anak generasi Y ini harus pasti Pak Yadi sudah punya akun YouTube. Silakan upload di akun YouTube-nya, silakan edit dulu biar bagus, sudah perlu ya. Setelah diupload, kirim linknya ke WA grup, WA grup ya. Itu untuk tugas keterampilannya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sungguh sudah luar biasa ya. Sudah terciptalah apa? Pembelajaran dua arah. Sudah ada pembelajaran yang aktif dari anak-anak, sudah bisa menyampaikan pendapatnya, sudah bisa apa? Mengajukan sebuah pertanyaan. Itulah pembelajaran yang kita inginkan. Harapan Bapak adalah kedepannya kegiatan pembelajaran kita akan harus lebih aktif lagi ya. Jangan kita belajar terpasif ya, kayak tadi sudah bagus kita presentasi, ada menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lainnya. Itulah pembelajaran yang kita harapkan, yang Bapak harapkan. Dengan kita belajar seperti itu, harapan Bapak, materi yang sudah kita pelajari hari ini kalian pahami ya. Dari Bapak menjelaskan dalam bentuk slideshow, menonton video, anak-anak menunjukkan data, mempresentasikan, menarik kesimpulan, itu sudah kita lalui step by step, bagian demi bagian dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, karena waktu kita pada hari ini sudah habis ya, kita cukupkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi untuk pembelajaran kita minggu depan anak-anak pelajari tugas pembelajaran ke-5 dan ke-6 di buku paket yang sudah Bapak bagikan ya. Di situ adalah pertama cara mengatasi atau upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi. Kemudian yang kedua apa yang keenam di dalam buku, orang-orang yang layak untuk mencapai moksa. Itu tolong dipelajari di rumah. Jadi sebelum kita belajar seperti ini lagi, tolong baca dulu di rumah bukunya ya, sehingga ketika kita sudah belajar di sini bersama-sama, kalian sudah punya dasar untuk belajar ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian ya, mari kita cukupkan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Semoga apa yang kita pelajari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan salam Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om